Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Heri Dagang. Dan di sini kita masih membahas seputaran bisnis dan juga sistem perdagangan ya secara umum ya. Dan secara khusus kita bahas namanya usaha toko plastik dan juga usaha toko sembako ya. Dan untuk pembahasan kali ini mungkin kita bahas masalah sistem tempo tapi di poin yang terakhir ya. Jadi yang pertama kita sudah membahas namanya kelebihan dan kekurangan daripada sistem tempo. Yang kedua kita sudah membahas cara teman-teman itu mengajukan tempo atau mendapatkan tempo. Dan yang ketiga kita bahas masalah barang-barangnya ya. Jadi untuk barangnya sendiri, untuk teman-teman mengajukan sistem tempo sebaiknya jangan keseluruhan ya. Jadi hanya sebagian barang-barang yang teman-teman memang ajukan tempo ya. Jadi sisanya mungkin teman-teman bisa berbelanja cash ya. Hal ini sangat bisa membantu dalam sisi pembayaran ya. Jadi kalau keseluruhan mungkin teman-teman akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran jatuh temponya ya. Jadi sulit ya. Jadi yang pertama itu, dan yang kedua masalah sistem gerak teman-teman terbatas ya, karena teman-teman mengajukan tempo dan harus membayar ya. Dan juga bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa berlangganan dengan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi ya. Jadi biar teman-teman selalu dapat update terbaru dari kami ya. Jadi memang namanya sistem tempo itu sistem ngambil barang duluan dan bayar belakangan ya. Jadi namanya sistem tempo itu ibarat kata dua sisi mata uang ya. Jadi kalau teman-teman bisa memanfaatkannya dengan baik itu sangat berguna ya. Jadi berguna dalam hal modal teman-teman itu tidak terlalu besar dalam membangun usaha toko ya. Tapi hal ini bisa berbanding terbalik kalau teman-teman ibarat kata tidak bisa memanfaatkan namanya strateginya dengan baik ya. Jadi ujung-ujungnya teman-teman itu pusing dalam hal pembayaran ya. Jadi barangnya belum keluar sedangkan jatuh tempo pembayaran sudah dekat ya. Jadi boro-boro teman-teman itu dapat untung, yang ada teman-teman itu pusing selalu nombok pembayaran namanya sistem tempo ya. Jadi mungkin gambarannya seperti itu ya. Dan juga untuk namanya sistem tempo mungkin kita bagi menjadi dua strategi belanjanya ya. Jadi yang pertama strategi untuk teman-teman mengajukan namanya sistem tempo itu barang-barang yang memang lakunya seperti ya. Jadi jangan teman-teman mengajukan sistem tempo itu barang-barang yang kurang laku ya. Jadi sebaiknya teman-teman mengajukan namanya sistem tempo barang-barang yang memang lakunya cepat dan juga perputaran uangnya cepat ya. Karena teman-teman namanya butuh uang cash secepat mungkin ya untuk namanya menutupi jatuh tempo pembayaran ya. Untuk barang-barang ini sendiri mungkin kami pilihkan ya. Jadi untuk teman-teman yang ibarat kata baru merintis usaha toko plastik dan juga di toko sembako ya. Jadi untuk barang-barangnya itu di plastik itu mungkin yang pertama itu jenis-jenis PE ya. Dan dari jenis-jenis PE sendiri itu tidak semua barangnya seperti laku ya. Jadi ada ukuran tertentu ya. Jadi contohnya itu ukuran 1225, 1530 dan juga ukuran 2035 ya, dan juga ukuran 10x20 ya. Jadi ada dia 4 ukuran yang di PE memang dia lakunya seperti ya. Terus kita ke bagian HD ya. Jadi untuk HD nya dia ada dua jenis HD yang memang lakunya seperti ya. Yang pertama dia HD hitam, yang kedua dia HD bening ya. Untuk HD hitam dia dengan berat timbangan 400 gram ke bawah, 250 gram sampai 300 gram. Dan untuk ukuran mungkin HD hitam itu dari ukuran 17, 24 sampai ukuran 28 ya. Jadi untuk merek mungkin memang setiap daerah berbeda-beda ya. Selanjutnya kita ke bagian HD bening ya. Jadi untuk HD bening sama masalah timbangan dia 400 gram ke bawah ya. Jadi ada yang tipis dia 250 gram, 300 gram dan dia berbeda-beda ya. Jadi setiap merek dia memang berbeda-beda timbangan ya. Dan untuk ukurannya untuk HD bening itu dari ukuran 15, 17, 24 dan untuk ukuran 28 itu jarang ya. Jadi untuk HD bening ukuran 28 itu jarang kita temui ya. Jadi untuk 28 biasanya HD-HD itu biasanya HD warna-warni ya. Ya HD jenis plastik HD yang agak sedikit mahal ya. Selanjutnya untuk barang-barang yang laku untuk di plastik itu ke gelas-gelas OS ya. Jadi untuk gelas-gelas OS sendiri tidak semua ukuran ya. Jadi sama seperti tadi ya. Untuk gelas OS dia yang paling laku itu ukuran 16 dan ukuran 14 ya. Jadi ukuran 12 sama 10 OS itu kurang laku ya. Ibarat kata dia laku tetapi perbandingan 1 banding 50 ya. Jadi kalau teman-teman itu beli ukuran 16 satu dus,
untuk 10 oz sama 12 oz mungkin setengah dos ya, jadi bisa dia satu dos dicampur ya. Jadi untuk gelas osnya mungkin seperti itu ya. Selanjutnya kita ke bagian yang laku di barang-barang plastik, yaitu kertas nasi ya. Jadi untuk kertas nasi dia sama juga, tidak semua ukuran dia ibarat kata laku cepat ya. Jadi yang paling laku namanya kertas nasi itu dengan 250 lembar ya ketebalan ya, dan juga dengan ketebalan 50 lembar ya, jadi yang eceran 6.000 ya. Jadi untuk yang 100 lembar sama yang 200 lembar itu kurang laku ya, sama yang ibarat kata kertas nasi yang bunga ya, jadi buat riungan itu ibarat kata dia laku tapi kurang cepat lakunya ya. Dan juga mungkin masih banyak barang-barang plastik yang ibarat kata di kami memang dia lakunya cepat ya, tapi untuk teman-teman yang baru mungkin sebaiknya jangan dulu ya. Jadi di kami itu styrofoam seperti besek itu laku cepat ya, tapi berbeda untuk teman-teman yang baru ibarat kata merintis usaha toko plastik dan sembako ya, di tingkat kelakuan berbeda ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Yang jelas intinya kalau teman-teman ingin mengajukan namanya sistem tempo, barangnya itu harus ibarat kata barangnya cepat keluar dan juga barangnya yang memang lakunya cepat ya. Jadi intinya seperti itu ya. Itu untuk strategi yang pertama ya. Dan juga kita lanjut ke strategi yang kedua. Untuk teman-teman yang mengajukan namanya sistem tempo, itu sebaiknya belanja dengan ibarat kata partai kuantiti ya. Jadi partai kuantiti itu ibarat kata belinya dus-dusan dan bal-balan ya. Untuk ukuran mungkin ibarat kata walaupun teman-teman beli dusan itu tidak mesti satu dus utuh ya, jadi bisa dicampur ya, ataupun satu bal tapi bisa dicampur ya. Jadi seperti tadi namanya PE 1225, 1530, 2035 dan 1020 itu teman-teman bisa campur ya. Jadi untuk yang ibarat kata ukuran 1 kilo full itu ada 30 pak ya. Dari 30 pak yang teman-teman bisa campur ya, karena dia sama ukuran dan juga sama harga ya. Jadi memang untuk PE yang ukuran 10 ke bawah 9876 sampai 43 itu berbeda harga ya. Jadi semakin kecil dia biasanya untuk PE itu harganya agak sedikit berbeda ya, sedikit lebih mahal biasanya, dia di bawah umum namanya ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang ibarat kata mengajukan namanya sistem tempo harus belanja kuantiti ya, jadi bisa per dus dan per bal ya. Mungkin di sini teman-teman yang baru mungkin pengen bertanya ya, jadi mengapa ibarat kata kalau kita mengajukan namanya sistem tempo harus belanja sistemnya bal-balan ya. Jadi mungkin di sini kita jelaskan secara singkat ya. Jadi antara berbelanja cash dan juga berbelanja tempo itu dia terdapat perbedaan harga ya. Jadi antara cash sedikit lebih murah, kalau kita berbelanja tempo itu agak sedikit mahal ya. Itu mungkin sudah menjadi namanya rahasia umum ya. Tetapi kita bisa ibarat kata meminimalisir perbedaan itu ya dengan ibarat kata berbelanja memang tempo tapi dengan partai kuantiti ya. Jadi nanti ibarat kata antara cash dan tempo memang dia berbeda, tapi kita memperkecil perbedaan itu ya. Jadi dari selisih mungkin 1000 dengan kita berbelanja tempo, walaupun kuantiti itu perbedaannya tidak nyampai 1000 rupiah ya, jadi bisa ke angka 500 sampai 600 perak ya. Jadi mungkin jawabannya seperti itu ya. Dan juga mungkin di poin yang terakhir, untuk teman-teman ibarat kata yang sudah mendapatkan namanya sistem tempo, usahakan barang-barangnya cepat keluar ya. Jadi teman-teman namanya butuh namanya cepat uang cash ya. Jadi sebagai jaga-jaga, takut-takutnya ibarat kata namanya sistem tempo kan ada durasi pembayaran tertentu ya. Jadi akan lebih baik dan lebih aman kalau teman-teman ibarat kata cepat dalam hal mengeluarkan barang-barang tersebut ya. Jadi cepat namanya teman-teman dapat uang cash ya. Walaupun ibarat kata teman-teman dapat keuntungan sangat tipis ya, ibarat kata dari PE dari gelas os tadi teman-teman hanya dapat beberapa ratus perak ya. Tetapi kan ibarat kata satu dia sebagai pancingan untuk langganan baru ya. Jadi kalau langganan baru datang tidak masalah teman-teman mengalah harga, ibarat kata dapat keuntungan sedikit. Tapi namanya orang belanja kan tidak mungkin ibarat kata hanya beli plastik PE dan juga gelas os ya. Pasti dia beli barang-barang yang lain seperti ibarat kata karet dan juga tusuk sate dan juga bisa dari Mika ya. Nah dari PE mungkin dari gelas os teman-teman dapat keuntungan sedikit nih,
tetapi teman-teman bisa ngambil keuntungan dari produk-produk yang lain. Jadi mungkin lebih tepat seperti itu ya. Dan mungkin cukup sampai di sini masalah sistem tempo ya. Jadi selesai dia 3 poin daripada namanya sistem tempo ya. Jadi kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang baru merintis namanya usaha toko plastik, atau teman-teman yang ibarat kata di toko sembako tapi pengen belajar stok barang-barang plastik ya. Dan kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.